Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama, di mana di sesi pertama ini kita akan membahas Bitcoin, Ethereum, dan macroeconomics ya. Oke, dalam 24 jam terakhir kita bisa di sini mulai terjadi koreksi yang lumayan ya, terutama untuk Bitcoin. Tapi Bitcoin dominance ya dibilang koreksi tapi nggak terlalu gede ya. Nah, tapi yang mungkin lebih penting lagi adalah daily close dari Bitcoin yang di bawah dari MA200 dan di bawah juga dari 64.000 ya. Jadi kita bisa lihat di sini sepertinya MA200 belum berhasil menjadi support ya, walaupun kemarin awalnya cukup menjanjikan. Nah, mungkin yang sekarang menjadi pertanyaan besar adalah apakah MA20 bukan 20 tapi MA200 apakah dia akan menjadi resisten atau tidak? Kalau dia jadi resisten, ada ya kita bisa siap-siap ada kemungkinan bisa retest ke MA50 bahkan lebih dalam lagi ya. Nah, jadi ini dia yang gue bilang ya, jangan terburu-buru. Benar sudah terjadi reclaim di BSB ya. Buat lo yang kemarin kelewat, kita tahu jelas bahwa terjadi weekly close di atas dari BSB ya. Nah, tapi reclaim itu baru setengah jalan begitu ya. Misalnya dari tes, bahkan mungkin lebih penting lagi adalah mantul nggak begitu. Kalau nggak takutnya kayak di sini lagi nih ya, kayak di masa-masa kayak di masa-masa sini nih ya, kayak di masa-masa bulan Juli terakhir bukan Juli terakhir tapi Juli akhir ya. Nah, di mana dia reclaim, orang udah wah asik nih udah nih lanjut all time high. Nah, kalau cuma mikir all time high sih nggak masalah, tapi kalau udah mikir all time high biasanya apa? Pengen all in. Nah, itu yang serem. Ya udah nih. Taunya ngedam 14,83%. Jadi makanya gue bilang untuk BSB ini reclaim tuh bagus, hal yang bullish ya. Bahkan kemarin kan gue bahas nih waktu kita reclaim di tanggal 15 Juli. Oke, kita naikin ke 50%. Tapi kalau belum mantul ya, nah berarti ya siap-siap ada possibility fake out. Terjadi seperti di 2023 seingat gue ya. 2022. Reclaim, cuma retest aja, jebol lagi. Begitu. Jadi sekali lagi, yang mungkin menjadi paling pentingnya dari saat kita reclaim BSB adalah bukan reclaimnya, tapi mantul nggak? Kayak di sini nih, reclaim. Nah, udahnya pasti retest. Seringnya ya, adalah 1-2 yang enggak. Mungkin kalau kita ambil contoh yang nggak retest tuh kayak di sini nih. Nggak retest, lupa. Sekali retest jebol. Begitu ya. Nah, jadi retest dan mantul gitu. Mantulnya itu yang penting. Weekly close di atas dari BSB dan weekly close yang bullish begitu. Kalau cuma bearish seperti ini dihitungnya lebih ke retest begitu. Kalau dia weekly close-nya bullish di atas dari BSB itu baru disebut sebagai mantul. Dan statistically speaking, jangan percaya gua, lihat aja sendiri di sini. Kalau mantul apa yang terjadi? Higher high ya. Kalau dekat-dekat sama all time high ya new all time high begitu. Contoh lagi ya. Dia reclaim ya, ini lumayan lama nih contohnya. Reclaim, retest, mantul apa yang terjadi? Boom ya. Retest, gagal mantul apa? Membuat lower low begitu. Ya, jadi statistically memang seperti itu begitu. Dan jangan kaget juga ya, ini mungkin recency bias ya, kemarin nggak terlalu sering terjadi, tapi pada faktanya Bitcoin tuh sering kali membuat fake out ya, apalagi di masa-masa ini ya, dari bull market 2017-an. Waduh, ini ya sadis nih. Boom. Wah, kayak reclaim dan mau lanjut ke atas ya. Ternyata membuat lower low ya. Reject, fake out lagi. Jeprot lagi ya, dan yang paling serem tuh di sini nih. Ini ngedam sebesar berapa persen nih ya. Bisa lihat sendiri dia ngedam ekstrim begitu, 52%-an. Nah, jadi kalau ada orang nanya, "Bang, market kali ini sadis gak sih, Bang?" Enggak. Kali ini tuh justru sangat santai. Market enggak memberikan minus-minus yang terlalu ekstrim menurut gua. Itu aja udah banyak yang hancur karena kebanyakan di altcoins begitu. Nah, kebayang gak kalau lu di zaman-zaman ini nih ya. Gua pernah kebagian nih. Wah, waktu gua hold BTC nih. Waktu itu kan bisa dibilang cycle pertama gua nih. Wah, nggak TP semua, ada TP sebagian tapi nggak TP semua.
Waktu turun itu gua ngeliat BTC gua, ya ampun, hancurnya setengah mati ya. Ya jadi lagi-lagi kalau ada yang nanya, "Bang, ini cycle paling sadis nggak sih?" Enggak, ini justru cycle paling baik menurut gua. Lihat, nggak banyak volatilitas yang gila-gilaan gitu. Dia cenderung naik, paling koreksi berapa sih yang kayak begini-begini, yang kecil-kecil begini, lihat nih. Ya. Lu lihat cuma palingnya nyaris 30%, 20%, nyaris 30, 20, 30, 20. Zaman dulu, bam 50, 40, 60 ya. Jadi lagi-lagi ya, in perspektif justru cycle ini tuh cycle yang cenderung lebih predictable sebenarnya ya, karena ya kadang-kadang menurut gue secara TA juga cenderung lebih rapi. Ya, mungkin itu salah satu salah satu indikasi bahwa smart money mulai masuk. Nah, I don't know, itu cuma spekulasi gue sih, tapi maybe that's the reason why ya. Oke, selanjutnya kita akan geser ke news. Ini news dari US ya, di mana ada beberapa analis menyatakan bahwa cut rate dari US ini, atau lebih tepat dari The Fed ini, adalah good news untuk kripto. Nah, kalau menurut dia ya, a key metric ini menunjukkan bahwa official set rates ini akan berpotensi untuk 175 basis point selama 9 bulan ke depan. Begitu. Berarti itu sekitar 1,75% penurunan dalam 9 bulan. Itu menurut mereka ya. Nah, ini kalau kita mau ngomong statistically speaking, kalau kita lihat dari 2019, saat terjadi penurunan sih malah ngedrop ya market ya. Nah, tapi seperti yang gue sudah bahas juga dari kemarin-kemarin, kali ini Jerome Powell sudah bilang bahwa akan ada rencana untuk penurunan interest rate. Nah, berapa kali terakhir itu ya, kalau kita lihat di sini, dia itu menyatakan bahwa akan sekali saja begitu. Awalnya 3 ya. Udah gitu ngelihat inflasi masih buruk di 3%-an terus ya, nyangkut di 3% terus. Nah, dia mulai si Jerome Powell mulai mengubah lagi stance mereka jadi cuma sekali saja dalam tahun ini begitu. Nah, jadi kalau sampai September ada penurunan interest rate, ini berbeda kasus dibandingkan dengan 2019. Karena 2019 saat ini ya, kita langsung aja kita kasih ininya ya, kita kasih datanya ya. Saat terjadi penurunan interest rate di bulan Juli 2019, kita bisa lihat di sini interest rate sini ya. Nah, kita bisa lihat di sini. Tiba-tiba dari Juni ke Juli turun. Padahal kata Jerome Powell tidak akan ada penurunan interest rate di 2020. Nah, jadi sedikit berbeda kasusnya dibandingkan dengan di sini. Ya, jadi ya nanti untuk ini mungkin specifically kita akan bahas di satu video khusus ya mengenai apakah September ini akan menjadi gift atau menjadi suatu ini ya, menjadi suatu trap begitu ya. Nanti kita bahas lah ya, kalau dibahas kesini takutnya kepanjangan. Tapi intinya gue pengen lu tahu dulu garis besarnya lah begitu ya. Nanti gue akan update juga di grup kapan gue akan upload mengenai interest rate di September ya. Atau lebih tepat cut rates di September. Oke, next kita akan geser ke economic calendar. Hari ini ya akan keluar data CB Consumer Confidence jam 9 malam. Jadi buat lo yang punya posisi futures, dekat-dekat ke jam 9 malam atau nanti waktu US market opens, hati-hati pertimbangkan untuk tutup posisi kalau belum kena target TP, terutama buat yang konservatif. Buat yang agresif, monggo silahkan, mau ride the volatility ya silahkan ya. Tapi buat yang konservatif lebih baik sih kalau udah dekat-dekat ke jam-jam penting ini, bintang 3 gitu ya. Ya mempersiapkan diri untuk volatility, begitu ya. Oke, next kita akan geser ke ini ya. Kalau kemarin tuh start news kemarin gimana hasilnya? News kemarin itu ya lagi-lagi oke sebenarnya ya, tapi market ngedrop ya. Next kita lihat ke indeks dolar. Indeks dolar itu kondisinya nggak kemana-mana sih sebenarnya. Ya adalah rally dikit, tapi dibilang signifikan sih enggak ya. Jadi masih di situ-situ aja. Tinggal kita lihat apakah 101,027 akan menjadi resisten atau tidak ya. Next, Bitcoin dominance. Untuk Bitcoin dominance kita bisa lihat di sini hari ini mulai terjadi sedikit koreksi, tapi ya lu bisa lihat sendiri lah. Sekarang malah lebih dekat ke higher high dibandingin lower low begitu. Jadi ya buat yang masih berharap altcoin season, ya kalau lu pengen misalkan ada masa-masa di mana altcoins mengalahkan BTC ya ada, di sini juga ada set. Tapi apakah ini altcoin season? No, season itu yang makanya namanya season itu panjang, nggak cuma ya seminggu 2 minggu, nggak, season itu panjang. Makanya ya
Ya kalau kita mau bilang altcoin season tuh kayak begini. Nih, ini altcoin season nih. Red, red, red ya. Kalau cuma kecil begini ya mungkin unyu-unyu lah. Tapi ini pun lebih lama dibandingin kalau cuma begini doang gitu. Jadi kalau gua sih tetap patokannya itu EMA 200. Kalau secara fundamentalnya ya lu udah hafal lah ya. Nanti gua dibilang cerewet ya. Yaitu balance sheet dan interest rate. Selama balance sheet masih terus turun, interest rate masih tinggi ya. Sekarang belum terjadi cut rates. Ya, sulit untuk terjadi altcoin season. Dan arguably ya, altcoin season pun terjadi itu setelah udah di bawah interest rate-nya, bukan waktu lagi turun loh ya. Kalau kita yang ya at least data yang kita punya ya, data yang kita punya menunjukkan bahwa saat interest rate itu turun malah market cenderung ya lumayan deg-degan gitu ya. Ini interest rate-nya double lagi salah. Sorry, balance sheet mana balance sheet? Balance sheet. Wah, balance sheet-nya di mana nih? Oh, rada pusing kadang-kadang kalau gini. Balance. Nah, ini dia. Oke. Nah, kita bisa di sini. Jadi selama dia masih, waduh, nggak keluar. Nah itulah ya, lu udah kebayang lah, gue udah sering banget bahas lah ya. Jadi kalau sampai interest rate-nya masih di atas, balance sheet-nya masih turun, ya sulit lah untuk kita bisa mendapatkan altcoin season. Jadi butuh interest rate yang udah turun di bawah, udah stay di bawah, dan balance sheet yang lagi naik. Itu baru liquidity keluar di market. Itulah nanti kalau secara newsnya kita tunggu kapan the Fed mulai money printing. Nah, kita butuh untuk mensupport ya, mensupport ekonomi Amerika, money printing. Nah itu tuh, itu masa-masa paling indah untuk altcoins gitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Ini untuk hari ini ya akan ada bukan ini, sorry. Nah ini ya untuk hari ini akan ada CB Consumer Confidence jam 9 malam. Nah besok nih seingat gue yang sadis tuh. Oh bukan besok, lusa ya, lusa nanti akan ada GDP initial jobless claim. Wah itu kemungkinan volatility-nya akan ekstrim ya. Oke, sebelum kita masuk ke Bali Mate, seperti biasa gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah sekarang kita akan dengar lu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Maxi. Dan seperti yang kita bisa lihat di sini, Maxi sedang ada kerjasama dengan TCI, di mana kita ada deposit and trade campaign dengan price pool yang nggak main-main sebesar 20.000 USDT ya. Ini eksklusif deposit campaign itu untuk TCI aja. Jadi buat lu yang pengen ikutan bisa menggunakan link referral kita di bawah. Ini berlangsung sampai tanggal 20 September. Jadi masih ada waktu yang cukup panjang ya. Tapi buat lo yang pengen ikutan silakan karena ini adalah first come first serve. Kalau sudah price poolnya habis ya sudah berarti beres ya. Oke, nah selanjutnya selain itu juga tentunya di Maxi kita bisa trade spot, futures, dan seterusnya. Dan seperti yang kita tahu Maxi ini adalah salah satu tier 1 exchanger yang secara fee-nya itu salah satu yang paling murah. Begitu. Jadi buat lo yang mungkin komplain terus nih, aduh bang, fee mahal bang. Nah boleh pertimbangkan untuk menggunakan Maxi. Dan juga Maxi ini masih salah satu cryptocurrency exchanger yang masih non KYC. Jadi buat lo yang mungkin merasa terbebani untuk KYC, nah lo bisa pakai Maxi karena Maxi tidak mengharuskan KYC begitu ya. Dan tentunya banyak lagi hal yang kita bisa lakukan di sini seperti ada sign up bonus yang kita bisa claim up to 1000 USDT dan juga ada Kickstarter. Di mana Kickstarter ini sangat berguna bagi lo para holder MX token. Lo basically bisa ikut seperti launch pool yang kita tinggal lock saja si MX tokennya ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Buat lo yang belum menggunakan Maxi silahkan bisa pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah. Oke, dan sekarang kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin posisi long kita sayangnya ya cut loss ya. Retest 1, retest 2 di 64.000. Ternyata pada tanggal 26 Agustusnya daily close di bawah dari struktur, bahkan di bawah dari EMA 200 juga ya. Nah, jadi untuk posisi longnya kena cut loss. Untuk posisi spotnya ya ada di EMA 50 di 62.000 pas lah ya kalau kita bulatkan. Lalu di 60.809 atau di EMA 20 yang cukup dekat jadi confluence. Dan yang ketiga di 56.623. Itu untuk posisi spot dan futures di Bitcoin ya. Next kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum tidak terjadi pantulan di 2.721. Jadi ya nggak ada setup posisi long ya. Mungkin yang dekat sekarang adalah EMA 20 atau 2.721. Tinggal kita lihat di hari testnya kemana ya.
Kalau retest ke EMA 20, retest 1, retest 2, kita bisa buka posisi long dengan target TP di 2721. Ya, ini gue ingatkan lagi ya, ini kan time frame-nya daily. Berarti kalau retest 1, retest 2, ya butuh 2 hari begitu memang ya. Nah, dengan kalau daily seperti ini enaknya apa? Lu jadi nggak usah mantengin chart terus gitu. Itu yang asik sebenarnya. Jadi lu nggak perlu harus jadi full time trader ya. Untuk posisi spotnya ada di EMA 20, lalu di struktur 2617 dan di 2552 ya. Itu untuk posisi spot dan posisi futures di Bitcoin dan di Ethereum ya. Nah, selanjutnya mungkin gue akan sedikit ke wejangan nih ya. Kemarin gue sempat ngeliat satu konten ya dari Gen Z sepertinya karena baru lulus ya. Kalau baru lulus kuliah ya berarti Gen Z ya. Jadi dia lulus kerja lah ya, kerja di satu tempat. Terus dia ngaku dibilang dia buat salah begitu. Dia buat salah. Dia ada clash nih sama atasannya. Atasannya mau dia dipecat ya. Tapi HRD-nya nggak ngasih. HRD-nya bilang tenang, lu nggak akan dipecat katanya. Oke, ya udah. Tapi setelah dia kasus itulah dia bikin kesalahan ke atasannya, dia merasa tidak dimanusiakan. Jadi cuma ya udah disuruh-suruh aja, tapi ya kayak dianggap tidak ada. Akhirnya dia resign dalam kondisi duit sangat mepet. Seingat gue cuma tinggal berapa ratus ribu, gue lupa lah tepatnya berapa ya. Nah, tapi basically ya kalau menurut gue ya, nggak tahu nih, mungkin gue memang generasi sebelumnya kali ya. Kalau gue ya, lu mau ngerasa tidak dihargai, mau merasa tidak dianggap orang dan seterusnya, selama lu tidak di physically hurt atau lu nggak di apa ya. Ya kalau menurut gue physically aja sih. Kalau cuma dibacotin dan lain-lain ya itu memang terjadi lah. Di mana-mana pun terjadi menurut gue. Nah, kalau gue rasa nih ya, salah satu yang perlu dikuatkan oleh Gen Z adalah mental begitu. Mau keluar dari tempat yang toksik seperti itu misalkan gitu, menurut lu toksik nih ya, atasan lu toksik, itu nggak masalah. Tapi jangan nekat begitu. Lu belum punya cadangan, belum ada emergency fund, main keluar aja gitu. Wah, itu menurut gue tidak bijak begitu. Makanya kenapa gue selalu bilang ya, kalau bisa nih ya, sebelum invest ya bahkan ya, lu punya emergency fund gitu. Jadi misalkan dia udah kerja nih, ya udah kerja. Lu tahu misalkan sebulan lu pengeluaran buat necessities ya, bukan untuk wants, bukan buat keinginan ya. Yang lu perlu kayak bayar listrik, beli beras dan lain-lain lah. Yang benar-benar lu kalau nggak beli mati lu gitu ya. Nah, itu misalkan 3 juta gitu. Nah, lu punya gaji ini misalkan 5 juta. Kita anggap biar gampang lah 5 juta UMR lah ya. UMR kurang lebih lah segitu karena kan nggak setiap daerah sama juga. Anggap 5 juta. Nah, lu harus bisa sisihkan 3 bulan. Ya, 3 bulan punya pengeluaran lu. Pengeluaran untuk necessities tentunya. Necessities ya. Supaya apa? Supaya misalkan lu merasa seperti itu yang kayak tadi gua kasih lihat, yang tadi gua bahas ya. Wah, lu merasa gak nyaman, lu di kerjaan lu begini begitu ya. Nah, lu punya emergency fund untuk bisa actually bertahan gitu. Nah, kadang-kadang kalau gua lihat gitu ya, terutama generasi yang semakin muda itu semakin hilang, semakin luntur cara berpikir untuk lebih aman. Begitu, nggak tahu kenapa kalau orang-orang zaman dulu tuh yang gue lihat gitu ya, yang generasi dulu bahkan lebih tua lagi daripada milenial tuh kayak mereka itu lebih dipikir apa-apa gitu, lebih kayak oh ini resikonya begini nih kalau gue begini gitu. Dan bahkan kadang-kadang banyak orang yang kayak generasi sebelumnya tuh dia ditanya apakah lu happy dengan kerjaan lu, ya enggak, tapi it pays the bill. Nah, menurut gue Gen Z ini kurang fighting spirit di sana gitu. Bukan berarti lu bukan berarti lu harus terimain kalau ada bos toksik atau apa, enggak. Bisa aja, tapi jangan serampangan begitu. Lu belum punya emergency fund, lu bingung hidup mau gimana besok, tapi lu main resign karena lu merasa tidak nyaman. Selama lu tidak di physically abuse menurut gua ya, lu bisa tahan deh. Lu tahan ya, tahan sampai lu udah punya emergency fund yang cukup untuk lu minimal bertahan hidup dulu deh 3 bulan. Lu 3 bulan cari kerja. Itu pun faktanya berapa banyak orang yang 3 bulan nih ya di masa seperti sekarang nyari kerjaan nggak dapet. Nah, itu dia gitu. Nah, kalau menurut gua ini secara teorinya ya. Gen Z ini kan rata-rata punya ortu ya mungkin boomer atau mungkin very late milenial begitu ya. Nah, mungkin kalau rata-rata boomer ini secara statistically speaking ini adalah generasi yang paling kaya, boomer
ya. Kenapa? Karena mereka rata-rata dapat pekerjaan tuh di masa-masa di tahun 80-an, which is itu adalah masa yang sangat enak untuk orang kerja. Apa-apa masih achievable, harga tanah masih belum terlalu tinggi, lu bisa cek sendiri deh, ya. Lu bisa cek sendiri. Memang tahun 80-an ini memang masa-masa keemasan. Dan bisa dibilang setelah juga ada permasalahan sih di tahun 70-an ya. Tapi di tahun 80-an ini masa-masa keemasan dan boomer itu sedang sangat produktif. Peak productivity-nya itu di 80. Nah, maka dari itu mereka cenderung kaya. Nah, kekayaan ini membuat anak-anak mereka tuh spoiled. Begitu. Ya itu dia Gen Z. Gitu. Nah, Gen Z ini, nah itu dia makanya Gen Z ini kenapa kadang-kadang mungkin mentalnya jadi seperti itu. Gitu. Jadi ya kurang-kurangilah senang-senang, kurang-kurangilah sakit hati gitu karena ya kalau sampai at some point ortu lu udah nggak bisa bayarin lu lagi, it's gonna be a rude wake up call menurut gua ya. Oke, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.